Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat BCO, jumpa kembali di acara podcast bersama BCO Media TV. Dan pada kesempatan kali ini kita ditemani bersama Ketua DPRD Kota Cilegon, Haji Isro Mirat SEMH. Assalamualaikum Isro. Alhamdulillah. Gimana sehat ya kabarnya? Kabar Mas? Alhamdulillah sehat nih ya. Di sela-sela kesibukan Pak Isro, ini bisa meluangkan waktu kita sharing bersama sahabat-sahabat BCO. Nanti kita bicara banyak hal ya Pak ya. Baik sahabat BCO, kita akan berbicara banyak hal. Apa saja sih sebenarnya pekerjaan Ketua DPRD Kota Cilegon? Nah ya, kemudian hal-hal apa saja yang bisa dilaksanakan, yang membawa apa saja, dan kita akan kulik bersama. Nah, baik Pak Isro, tentunya sebagai Ketua DPRD ini banyak hal-hal atau program-program yang ditelurkan ya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat bersama. Nah, kita bicara tentang perkembangan Kota Cilegon pada saat ini. Tentunya banyak perubahan-perubahan yang dialami. Nah, dari Pak Isro menjabat jadi Ketua DPRD hingga sekarang, apa sih yang dirasakan perubahan yang benar-benar mengena terhadap rakyat? Khususnya di Kota Cilegon. Dari mulai sosial, kesejahteraan, kesehatan, atau di bidang budaya atau apa gitu. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Wanto, bahwa kita pahami dulu tupoksi DPRD. Oke. Bahwa tupoksi DPRD itu adalah controlling, legislating, dan budgeting. Iya. Itu istilah kerennya. Kalau istilah itunya pengawasan, penganggaran, dan pembuatan peraturan daerah. Nah, sebagai tugas Ketua DPRD di sisa masa jabatan. Oh ya, sebentar lagi ya. Di kurang lebih 40 atau 39 hari lagi menjelang berakhir masa jabatan. Nah, saya selaku Ketua DPRD pertama sekaligus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Cilegon yang selama ini banyak secara tidak langsung membantu peran fungsi DPRD dengan 3 tupoksinya tadi, dan mohon maaf bila dalam menjabat selama ini banyak aspirasi-aspirasi yang belum bisa terrealisasi. Tentu itu keterbatasan dari kewenangan DPRD, karena kita ketahui bersama bahwa kadang-kadang ekspektasi masyarakat terhadap DPRD itu kadang melampaui dari kewenangannya. Artinya gini, bahwa disadari kami bukanlah eksekutor. Oh ya. Kami bukan pelaksana dari seluruh yang disampaikan Mas Anto tadi, bahwa perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Orang akan selalu berubah, setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Silih berganti selama matahari masih terbit di timur dan tenggelam di ujung barat. Itu artinya ini sesuatu yang memang kita harus mengikuti dari perubahan itu, sehingga seiring jalan keinginan atau ekspektasi masyarakat terhadap Kota Cilegon yang kita cintai ini betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kebanyakan orang. Tentu berbicara keharapan pemerintahan daerah itu yang lebih penting bagaimana pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, di dalamnya ada sumber daya manusia, infrastruktur, kesehatan. Sumber daya manusia itu di dalamnya adalah pendidikan. Inilah pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Maka sudah seberapa jauh yang diberikan oleh pemerintah kaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Yang kelihatan kasat mata itu adalah infrastruktur, jalan-jalan lingkungan, sarana prasarana tata kota, tempat-tempat di mana ruang terbuka hijau, RTH ya. Fasilitas-fasilitas penghobi, olahraga. Nah, ini juga kan menjadi bagian hal penting yang kita harus suguhkan terhadap masyarakat Kota Cilegon. Terkait pelayanan dasar tadi. Pelayanan dasar tadi. Nah, untuk itu di akhir masa jabatan ini DPRD coba melakukan survei bagaimana kepuasan publik terhadap institusi DPRD.
dan itu sudah kita lakukan di akhir tahun 2003. Oh ya. 2023 kita melakukan survei dan alhamdulillah hasilnya kepuasan publik terhadap institusi DPRD meningkat sangat drastis karena banyak aspirasi-aspirasi yang disampaikan terkait dengan infrastruktur, contoh drainase, paving block, TPT, tanggul TPT itu tanggul penahan tanah kan. Itu dengan reses-reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dan aspirasi yang disampaikan malah dikatakan lebih cepat ke DPRD daripada ke eksekutif. Itu real. Ya. Itu real walaupun kami bukan eksekutor. Itu baginya penganggaran kan. Berarti ada budgeting yang terfokus terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Itu kuncilah. Pelakunya, eksekutornya ya mereka. Tapi mulanya itu berawal dari aspirasi yang disampaikan ke DPRD seperti itu. Jadi itu Mas Wanto, alhamdulillah tuh. Kalau mau diuji ya silakan. Itu karya ilmiah yang sudah dilaksanakan, yang dilakukan. Karena kalau melihat sesuatu kan harus ada parameternya. Maka parameternya itu ya yang coba kami lakukan. Nah tadi kan Pak Isro juga menyampaikan tentang tugas yang melekat di DPRD tadi ya, penganggaran, budgeting, monitoring. Nah mungkin ada yang terkait dengan program-program khusus ya di DPRD sendiri yang berkaitan dengan mitra kerja dalam hal ini eksekutornya adalah pemerintah Kota Cilegon. Ada program-program khusus yang di akhir jabatan ini yang sudah tercapai atau memang belum, terus rencana tindak lanjut seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya, jadi target-target itu tentu parameternya kan DPRD itu kadang-kadang yang sangat disorot publik adalah terkait dengan peraturan daerah. Berapa perda inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD kan. Jadi di akhir masa jabatan ini ada sekitar 3 perda inisiatif yang inisiasi oleh DPRD dan itu menjadi target kami ketika di masa akhir jabatan ini selesai. Dan kami juga kemarin sudah merampungkan perda terkait bagaimana RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah, yang ini menjadi mandatori oleh pemerintah pusat atau perda delegatif kan. Ada beberapa kabupaten kota yang juga mandati oleh pemerintah pusat untuk segera merampungkan RPJPD tersebut. Nah itu alhamdulillah sudah selesai dan tinggal di akhir Juli dan Agustus ini coba kita akan rampungkan terkait dengan anggaran biaya tambahan atau perubahan terkait dengan mau pensiunnya juga kepala dinas, kepala badan Bapeda. Dan kita coba di akhir masa jabatan beliau dan kami juga di akhir masa jabatan sebagai anggota DPRD menurut konstitusi berakhir di tanggal 4 September 2024 dan mudah-mudahan ABT itu anggaran biaya tambahan itu perubahan itu bisa dirampungkan di bulan Agustus. Sehingga masih ada aspirasi yang ditindaklanjuti terkait dengan anggaran dengan hal-hal lain yang muaranya tentu kita ingin multiplier efeknya dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon gitu Mas Yanto. Nah tentunya kan Ketua DPRD tidak berdiri sendiri, ada wakil, kemudian ada komisi-komisi yang terkait untuk mengerjakan semua program dalam pekerjaan pengendalian, monitoring, dan budgeting tadi. Nah, kalau kita bicara tadi satu-satu ya Pak Isro tentang di Komisi 2 ya tentang kesejahteraan ya Kesra itu sejauh mana untuk mungkin ada trik atau treatment sendiri program-program yang bisa chip in langsung kepada pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini tentang kesejahteraan rakyat. Ada program-program khusus tidak yang kita titipkan kepada pemerintah, bisa nggak ada skala prioritas seperti ini dilaksanakan terlebih dahulu atau memang bagaimana tuh dalam hal penentuan kebijakannya? Ya begini Mas Yanto ya, bahwa profesi yang kita jalani kita harus paham betul apa tugas dan fungsinya tadi. Bahwa
ketika berbicara Komisi 2 yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, di dalamnya ada ekonomi juga kan, pendidikan. Tetapi sesungguhnya alat kelengkapan DPRD yang di dalamnya ada Komisi 1, 2, 3, dan 4. Komisi 1 tentang pemerintahan, Komisi 2 tentang kesejahteraan masyarakat, Komisi 3 tentang pendapatan asli daerah, dan Komisi 4 tentang pembangunan. Dalam hal ini mitra kerjanya adalah OPD yang berkaitan dengan pembangunan. Nah, maka sesungguhnya fungsi controlling itu, DPRD itu diberikan tugas oleh konstitusi bahwa kerja kita itu memonitoring, mengawasi program pemerintah, dalam hal ini kepala daerah, ketika dia akad dengan rakyat. Yang tertuang dalam dokumen daerah namanya RPJMD, rempahnya jangka panjang pembangunan daerah atau jangka menengah pembangunan daerah. Nah, di situ sudah sejauh mana tingkat realisasi yang dilakukan oleh eksekutif terhadap akad dia kepada rakyat. Nah, di situ sebenarnya makanya ada laporan pertanggungjawaban APBD, laporan kinerja LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban. Nah, di situ kita lihat DPRD harus jeli melihat, bukan lagi di antar komisi, tetapi itu kan ada pansus yang dibentuk oleh berbagai macam komisi. Nah, kita lihat evaluasi, kita pertanyakan, kita harus tahu berapa program yang mereka janjikan terhadap rakyat yang sudah terrealisasi. Nah, ketika ini tidak menjadi terrealisasi, maka ini harus dipertanggungjawabkan oleh eksekutif. Nah, itu sesungguhnya gitu loh. Gitu. Jadi lebih kepada bukan menitipkan program, bukan. Itu harus dipahami dulu nih. Jadi kita harus tahu kemarin kepala daerah itu janjinya apa, programnya 10 program itu apa aja, sudah terrealisasi berapa persen, gitu Mas. Jadi kita bisa diinventarisir tuh. Oh, sekarang ruang terbuka hijau di kelurahan-kelurahan hanya baru berapa kelurahan. Yang sudah sementara janjinya gitu tuh. Itu kewajiban pokok sebenarnya. Yang lain-lain aspirasi apa segala macam itu mah tambahan. Tetapi ya itu tadi pondasinya DPRD mengawal, bukan menghalangi ya. Mengawal sebagai representasi masyarakat, apa yang dijanjikan kepala daerah kepada rakyat pada saat itu terrealisasi atau tidak. KCS apa saja yang sudah terrealisasi, bantuan modal, bantuan pinjaman modal tanpa bunga berapa persen yang sudah terrealisasi, pengangguran berapa persen yang janjinya per 5 tahun 5.000 tenaga kerja pengurangan ya, pengurangan. Nah, itu sesungguhnya di situ. Itu tuh lebih penekannya ke situ. Gitu. Sahabat Beco tadi ya, jadi bukan menitipkan program ternyata, tapi pada saat apa yang sudah diakadkan ya dari pemerintah Kota Cilegon ya terhadap DPRD, disitulah fungsinya mengawal, mengevaluasi sejauh mana. Makanya di daerah itu tidak ada istilah oposisi, nggak berlaku. Karena sifatnya bukan menghalangi, mengawal. Janji dia terhadap rakyat. Kalau di pusat ada oposisi, daerah nggak ada istilah oposisi. Gitu. Karena konstitusi berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 itulah fungsi DPRD. Ketika program eksekutif dia pada saat kampanye menjanji dengan rakyat, akad dengan rakyat seakan begini, tidak boleh DPRD menghalangi di anggaran itu, karena itu udah janji dengan rakyat. Justru kewajibannya ingatkan, hei kamu dulu janjinya begitu, mana sekarang, ayo kita anggarkan. Itu berarti awas jangan salah, ini kebanyakan orang yang berpikir ya punten gitu salah dalam penafsiran DPRD itu seperti apa. Makanya di DPRD itu nggak ada visi misi.
nyalon anggota DPRD itu nggak ada visi misi karena bukan eksekutor. Eksekutor bukan. Iya, iya. Mas. Kalau saya jadi anggota dewan, Saya ingin begini, nggak ada. Iya. Oke. Ya itu sahabat Beco ya, mungkin ini kita dapat informasi baru juga nih ya. Jadi ilmu baru. Ilmu baru ya, ilmu baru. Oke. Bukan informasi baru. Ilmu baru ya, bukan visi misi nih jadi anggota dewan ya. Dan tidak ada oposisi di daerah sini. Tidak ada ya. Nah, ini karena tadi peraturan yang tadi yang Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tadi pemerintahan daerah itu adalah eksekutif dan DPRD. Nah, kesatuan bahasanya itu pemerintahan. Pemerintahan. Oke. Makanya nggak ada oposisi. Jadi selama ini bagaimana? Iya, itu tadi, bukan bagaimana, Mas. Oke. Bener nggak controllingnya? Oke. Mengadvokasi masyarakatnya gitu tuh. Nah. Dengan janji-janji yang sudah ditunaikan, yang janji-janji yang disampaikan harus ditunaikan. 25.000 penyerapan tenaga kerja. Kita harus peka dilihat berapa datanya sini di Snaker. Jangan-jangan ini yang magang 3 bulan, lantas dia berhenti nganggur lagi. Kan jangan jadi ukuran, itulah Mas. Oh iya, berarti indikatornya itu DPRD gitu tuh. Nah, oke. Berarti kan kita melihat dari angka ya, angka data yang tertera sebenarnya kan. Nah, ini kita lihat juga bahwa kita tahu kota Cilegon ini ya kota dolar ya, tanda kutip seperti itu. Nah, terkait tentang ketenaga kerjaan tadi yang Pak Isra sampaikan, sudah sejauh mana nih ya? Kan tadi disampaikan tentang advokasi juga, tentunya kan ada tuh suara-suara rakyat Cilegon yang tentang ketenaga kerjaan yang diaspirasikan ke DPRD. Nah, terkait seperti itu, bagaimana OPD terkait ini, Pak? Ya, di DPRD itu makanya setiap akhir tahun ada semacam laporan terhadap pimpinan dari tiap-tiap komisi. Mereka kita rapat paripurnakan evaluasi setiap akhir tahun. Misalkan Komisi 2 mitra kajian di Snaker, coba berapa persen yang data yang masuk ke Komisi 2 dengan pengurangan tingkat pengangguran terbuka, Gini rasionya berapa, gitu. Usia produktifnya berapa, ya. Jadi berbicaranya statistik ya. Oke. Nah, di situ data mendapatkan terus mulai BPS kan, Badan Pusat Statistik. Kalau berbicara data realnya. Nah, ketika data diterima oleh masing-masing komisi, tergantung komisinya masing-masing. Nah, komisi satu terkait dengan pemerintahan. Pemerintahan pelayanan terhadap masyarakat seperti apa? Kan mitra kerjanya ada DKCS kan, ada terkait dengan langsung dengan Asda 1 dan Camat dan Lurah. Selama ini pelayanan terhadap publik birokrasinya seperti apa kan, fasilitasinya untuk perlengkapan bikin KTP apa segala macam, KK itu seperti apa. Nah, di situ masing-masing AKD itu Komisi 2 tadi kesejahteraan masyarakat, di dalamnya ada tenaga kerja, ada tingkat pengangguran terbuka tadi yang saya sampaikan. Terus berapa sih warga Kota Cilegon yang ATS anak tidak sekolah? Ternyata kan data yang kami dapat dari penilik Kota Cilegon ada 400-an orang loh. Anak tidak sekolah itu istilahnya ATS bahasanya. Anak tidak sekolah. Bukan APS, anak putus sekolah. Tidak sekolah. Kalau putus sekolah itu dia lagi sekolah putus nggak lanjut. Ini mah dia tidak mendaftar karena kemampuan, dan itu ternyata adanya di tengah. Di masyarakat tengah, di Kecamatan Jombang. Itu Kecamatan Cilegon. Ini kan ironis sekali. Ironis ya, yang notabene malah bukan daerah pinggiran, malah ada di tengah-tengah. Itu sebagai modal komisi untuk bagaimana rapat koordinasi dengan mitra kerja. Yang ketiga, bagaimana pendapatan asli daerah, proyeksinya berapa sih? Oh, banyak industri investor yang datang, apa multiplier efeknya terhadap pendapatan asli daerahnya. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait dengan PBG. Terkait dengan dividen, PCM, PDAM, misalnya BPRS, gimana peningkatan dividennya gitu itu tuh. Dan yang keempat ada infrastruktur. Komisi 4 tuh, oh ternyata masih banyak banjir, oh banyak juga jalan lingkungan yang rusak, jembatan-jembatan misalkan. Itulah kita mengenalkan dulu. Makanya di DPRD itu setelah dilantik itu ada BIMTEK,
Oke, Ada BIMTEK. BIMTEK Ya, yang BIMTEK. dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mengetahui tupoksi mereka itu apa. Terkait tupoksi tadi untuk Iya, seluruh anggota jangan dewan. salah kaprah kan, karena ini DPRD terpilih ini kan dari berbagai macam latar belakang, Betul. profesi, yang dia pengusaha, yang dia ustadz, yang dia hanya tokoh masyarakat gitu. Ada yang berlatar belakang pendidik lagi kan? Nah iya, jadi ya harus memahami dulu, Ya, karena ya, kan orang itu harus tahu ketika kita kerja mau apa kita, biar paham gitu tuh. Ya. Itu Oke. nggak mudah. Tadi disampaikan di awal juga tentang KCS tuh ya. Oke. Ini sejauh mana nih controlling tentang KCS sendiri kan berarti kan yang sebentar lagi akan selesai. Oke. Sudah sesuai atau belum? Kemudian bagaimana penanggulangannya bila belum? Nah, itu seperti apa tuh akad yang dulu pernah disampaikan gitu. Iya, makanya tadi parameternya RPJMD-nya tadi. Oke. Berapa persen, itu kan kita nanti ada pertanggungjawaban. Udah berapa persen. Kemudian setelah misalnya tidak capai itu diserahkan ke pemerintahan berikutnya atau memang ada bagaimana keputusannya itu nanti? Apakah oke nanti dilanjutkan atau nanti ada perencanaan berikutnya seperti apa? Ya, kadang-kadang yang jadi tumpang tindih kan pemerintahan itu sedianya memang harus sustainable ya. Sustainable betul. Berkelanjutan. Karena RPJPD itu dipatok 25 tahun. Oke. 25 tahun kan. Per 25 tahun RPJPD itu. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Daerah. Nah, tetapi yang jadi concern itu biasanya di RPJMD. Jangka menengah ini. Per tahun tahapannya seperti apa. Kalau saya bilang di sini ya memang kadang-kadang dalam kontestasi politik itu kan masyarakat juga dalam tanda kutip mereka tidak berpikir ya udahlah mau mengerti mau enggak, yang penting dia baik orangnya. Nah ketika sudah menjadi pilihan rakyat maka kita selaku anggota DPR ini harus paham kerjanya apa, tupoksinya apa. Nah di situ supaya tidak juga masyarakat dikecewakan. Orang bawa motor misalkan dia tidak tahu motor ini mau dibawa kemana, tujuan. Nah, itu kan harus ada tujuan gitu. Tujuannya terus tahu bahwa tujuan DPRD dibentuk oleh konstitusi ini bagaimana mengawal, memonitoring, sumpah, janji kepala daerah terhadap rakyat pada saat kontestasi pilkada itu. Ya. Gitu tuh. Nah, sahabat Jadi Bejo. bukan ada program baru. Betul ya. Itu pemahamannya dia. Ya karena kan dia apa ya istilahnya itu berjanji. Kan contohnya nih kita menyalon kepala daerah. Masyarakat Cilegon, saya kalau jadi wali kota maka akan saya ini, saya akan ini, saya akan ini. Berarti kan janji. Cilegon akan kita begini, pendidikannya akan kita begini, penganggurannya akan kita begini. Dia berikrar akad dengan rakyat. Ketika dipilih oleh rakyat, berarti rakyat memilih, oh ini nih yang programnya bagus nih. Nah maka di situ DPRD yang saya bilang tadi, jangan halangi, karena dia juga mendapat mandat dari rakyat. Gitu. Dan kita sebagai wakil rakyat advokasi rakyat supaya janji kamu terhadap rakyat jangan abai, itu loh mas. Itu ya punten nggak banyak. Jangan kan masyarakat biasa. Anggota DPR juga kadang-kadang tidak memahami. Itu tuh tugas pokoknya itu. Ayo mari silakan kalau yang ngerasa nggak puas tugas pokok si DPRD itu apa? Baru kita di perdanya itu diselaraskan. Oke, kita ada perda inisiatif nih. Contohnya gini, oh ada aspirasi. Karena pembangunan kan tidak aspek. Partisipasif, teknokratif, dan politis. Politis. Partisipatif dengan apa? Caranya anggota dan reses. Kalau eksekutif dia dengan musrembangkel, musrembangcam, musrembangda, musyawarah pembangunan ke tingkat kelurahan, kecamatan dan nah di situ tuh itu ada di partisipasi. Yang kedua yang harus linear dengan rencana panjang pemerintah pusat.
menuju Indonesia emas. Nah, baru politis. Apa yang kita janjikan? Nah, di situ tuh ada celah DPRD. Oh, berarti saya masuk di partisipasif nih, di partisipasi nih. Oh, berarti program ini masuknya sini. Ada ruang memang. Itu tuh, itu mah. Oke. Gitu. Nah, kan kadang-kala tadi masyarakat pun melihat ya tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota pun juga anggota DPRD. Nah, Pak Icro sendiri ya sebagai ketua DPRD ini melihat sebenarnya dari aspirasi yang masuk dan mungkin reses yang dilakukan oleh Pak Isro, sosok pemimpin yang sesuai dengan karakteristik Kota Cilegon itu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau dari karakteristik pemimpin Kota Cilegon nggak terlalu itu buat saya. Yang penting karena apapun itu yang dipilih oleh rakyat itulah yang diinginkan, kan gitu. Oke. Nah, berarti ketika suara dia lebih banyak, berarti itu rakyat menginginkan dia lebih banyak daripada yang tidak menginginkan. Nah, kembali lagi itu karakteristik itu jawabannya bukan ada pada saya, Mas, tapi kepada rakyat Cilegon gitu yang mempunyai kedaulatan untuk memilih siapa pemimpinnya itu gitu tuh. Itu. Nah, makanya tempatkan dulu posisi kita sebagai anggota DPRD. Kita harus tahu tuh posisi kita itu apa. Modal pokoknya adalah bagaimana mengadvokasi masyarakat terkait dengan program besar yang disampaikan oleh kepala daerah terhadap rakyat yang dijanjikan. Itu dulu, baru yang lainnya mengikuti. Oh, ada partisipasi, oh ada usulan begini-begini disampaikan, kan kita bisa menyampaikan. Betul. Diterima oke, nggak diterima ya pokoknya itu tadi. Karena mereka punya program yang tertuang dalam dokumen daerah namanya RPJMD gitu. Oke. Kan tentunya kita juga tahu bahwa masyarakat ini kan istilahnya sebagai cermin, ya kan, cerminan dari pemerintah yang ada sekarang. Tadi yang indikator-indikator tadi sudah berapa persen kah sesuai dengan targetannya atau belum, ya, kemudian nanti bagaimana tentang pelayanan dasar yang diberikan, apakah sudah maksimal atau belum. Nah, ini tentunya kan dari DPRD sendiri sudah punya catatan tentunya ya, dari mau menjelang masa berakhir ini. Bisa nggak Pak Isro menyampaikan bahwa oke, ini sudah baik, berjalan dengan benar, hanya bagian ini yang perlu diperbaiki atau bagaimana? Ya, makanya saya bilang tadi itu adanya di LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban. Di situ kan kita dibentuk pansus. Nanti ada rekomendasi yang disampaikan. Rekomendasinya berupa misalkan oh ini harus begini, harus begini. Cuma kan selalu terulang setiap tahun, harus ya begitu-begitu aja. Ya, karena kita ngingetin orang, kalau yang diingetinnya bener nurut ya selamat, kalau enggak ya jojong-jojong aja kan gitu tuh. Ya kayak tadi aja kita berrapat paripurna laporan pertanggungjawaban APBD, kan itu kita ada rekomendasi gitu tuh. Oh, berarti juga memberikan rekom juga ya? Rekomendasi apa saja yang belum. Gitu. Oh, nah itu sahabat BCO, jadi nggak cuma bukan hanya sekedar jadi anggota dewan terus punya apa tadi visi misinya, bukan ya, tapi menjadi kesatuan tuh, menjadi pemerintah ya. Pemerintahan. Nah, oke, yang makanya undang-undangnya juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalamnya ada eksekutif dan DPRD. Oke, yang memberikan yang tugas melekat tadi ya, pengawasan, pengontrolan, monitoring. Penganggaran juga ya. Nah, ini sedikit ya tentang yang sekarang nih ya, ada ya berseliweran tuh Pak Isro tuh ya di medsos nih Pak Isro. Berseliweran angkotan. Nggak kan ada tuh yang saya lihat tuh Pak Isro tuh ada seorang nenek-nenek di situ tuh, ya, seorang nenek tuh kan. Terus Pak Isro dekat dengan beliau gitu kan, sampai mencium kepalanya itu. Itu Pak Isro itu melakukan itu tuh sebagai apa gitu? Apakah tanda kutip pencitraan atau sebagai oh ini memang saya mengingatkan ibu saya atau seperti apa tuh? Memang ya ini memang harus saya lakukan tuh, bagaimana tuh?
Ya sahabat Bejo tahu, soalnya kan ini banyak nih di medsos nih. Ya jadi kebetulan waktu itu habis makan, begitu keluar ketemulah nenek itu. Nenek itu kan saya datangin, tadi saya ajak makan, udah makan katanya. Terus saya tanya, nenek dari mana? Dari daerah Kelurahan Kadipaten. Iya, terus sama siapa di rumah? Sama cucu katanya. Anaknya pada nggak ada gitu kan. Nah, ya kita ngobrol di situ. Nanya-nanya, nenek udah makan atau belum? Udah katanya ya. Ya spontanitas saja. Spontanitas ketika saya mau naik mobil gitu tuh, kebetulan beliau ada di situ. Itu tuh jadi ya bagaimana kita kan kalau dia warga Cilegon, nah di situ juga harus kita punya solusi. Ketika orang yang sudah lansia, kalau dia asli warung Cilegon, harus ada solusi, itu negara harus hadir. Jangan dapat di usia yang sudah senja gitu, dia masih mencari nafkah dengan cara menjadi pengemis, itu kasihan gitu tuh, kasihan. Maka harus ada solusi ke depan. Undang-undang dasar dibuat oleh para pendahulu, oleh pada pendiri bangsa itu kan, negara hadir dari mulai kebutuhan primer, sekunder, tersier kan, negara harus hadir gitu. Dan pemerintah daerah ada representasi dari negara, bagaimana dia harus hadir sesuai dengan kewenangan, pembagian kewenangan yang diatur oleh otonomi daerah. Itu Mas. Jadi ya kalau misalkan ada mungkin rumah tinggal ada, tapi kan kebutuhan sehari-hari, nah ini ya dari sejadah sampai haram jadah kan harus kita pikirkan. Itulah maka harus ada solusi ke depan tuh. Kalau dia tidak punya rumah, negara harus menyediakan. Kalau dia tidak punya pekerjaan, negara harus hadir gitu. Karena mengurusi hidup hajat rakyat negara itu gitu. Gitu. Jangan pernah masa semua harus negara. Ya negara dibentuk itu juga maksudnya gitu. Ya sesuai dengan undang-undang juga yang dibuat kan. Iya, yang dibuat. Intinya negara harus hadir gitu. Nah, pada saat itu Pak Isro melihat itu, kemudian tadi disampaikan bahwa ini harus ada solusinya dan negara harus hadir. Tentunya kan langsung nih ada mungkin rekomendasi atau kebijakan ke depannya, masukan untuk terhadap pihak eksekutif dalam hal ini pemerintahan Kota Cilegon ini seperti apa, Pak? Kan masih ada tuh yang tentang usia-usia rentan ya, dari anak yang tadi anak. Ya perdanya kan juga lagi terbuat. Oh, sedang dibuat juga. Sejauh ini masih dalam proses gitu ya. Dan itu pun nanti menjadi sebuah rekomendasi. Bukan rekomendasi. Oh, sudah menjadi ketetapan ya? Kan produk hukum daerah. Oke. Nah, ini cuma ya lagi-lagi itu kan, namanya kita bukan eksekutor. Tetap ketika produk daerah itu sudah dibuat dan selesai, eksekutornya kan ada di eksekutif. Nah, fungsi controllingnya yang harus kita perkuat. Sejauh mana perda ini realisasinya. Kayak contohnya perda perlindungan pondok pesantren dan madrasah. Itu sudah, nyatanya madrasah masih juga belum terakomodir. Itu contohnya segini aja sih Mas. Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1 sampai 5 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan yang baik. Maka negara harus hadir. Disusul dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, wajib belajar 12 tahun. Itu dibentuk aturan itu kan harus dilaksanakan. Nah, kenyataannya ketika ada masyarakat yang dia tidak terakomodir di negeri, dia harus sekolah di swasta. Sementara di negeri yang dikejar masyarakat, apalagi dengan sistem zonasi sekarang, tidak bayaran gratis. Kenapa yang di swasta enggak kita gratiskan? Kan kasihan. Kan amanat undang-undangnya menyatakan setiap warga negara. Ya jangan
jangan negara abai, jangan negara lalai. Nggak bisa dong, dia tidak bisa terakomodir di negeri, lantas dia sekolah di swasta, di madrasah segala. Sementara dia kalau nggak bayaran dari mana operasional sekolah tersebut? Nah, di situ harus kita pikirkan juga. Jangan sampai juga sekolah swasta mati. Walaupun memang kebijakan itu tidak akan bisa memuaskan semua orang. Karena kata syair Arab itu kan, masaikhul qaumin inda qaumin fawaid. Apabila satu kaum kena musibah, ada kaum yang lain kena berkah. Begitu juga sebaliknya, apabila ada satu kaum mendapat berkah, ada kaum yang lain mendapat musibah. Kan gitu. Nah, intinya apa? Setiap kebijakan pasti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah, maka harus ada solusi. Contoh, ada SMP negeri, misalkan SMP 14 di Purwakarta. Sementara di samping SMP negeri 14 itu ada madrasah sanawiyah. Sekarang mati madrasah ini karena orang larinya karena ngejar. Kan kasihan ini. Nah, maka kenapa harus digratiskan juga? Dari mana caranya bisa? Jangan itu kewenangan kementerian. Anggarkan di Kesra. Kesra nanti hibahkan ke Kemenag. Kemenag yang distribusi kepada madrasah-madrasah. Oke. Dan itu bisa ya? Bisa, beasiswa aja bisa. Yang kemenangan kementerian. Apalagi madrasah, apalagi SMA. Tinggal kemampuan keuangan daerahnya. Dari mana kita nyarinya? PAD kita cukup enggak? Cukup. Yang belum untuk yang lain keganggu itu cari APBN, cari DAK, dana alokasi khusus untuk infrastruktur. Udah PADM untuk masyarakat aja dibagi. Berarti banyak corik-corik yang bisa ditempuh ya? Inovasi investasi ya. Berarti ini kan tergantung dari kerjasama juga yang baik ya. Pingpongnya juga harus baik ya. Jadi dari DPRD yang tadi ya pengontrolan, tadi monitoring, disampaikan sebuah rekomendasi atau menyalahi kebijakan tadi, dilaksanakan atau belum, begitu kan. Nah, bicara tentang pendidikan ya, Pak Isro. Tadi juga disampaikan tentang anak tidak sekolah, ya kan. Kemudian kita juga sudah tahu ya tentang kuliah gratis nih. Sejauh mana, tadi kalau Pak Isro itu multiplier efeknya nih, sudah mengena banget atau memang bagaimana nih? Ya, yang saya bilang tadi, efektif atau tidak, ketika itu sudah menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah, ya wajib dilakukan. Nah, di situ kita tidak boleh menghalangi, gitu tuh. Nah, tinggal bagaimana yang kita lihat sejauh mana efektivitasnya, gitu, Mas. Kemudian pun tentang penggunaan dananya pun sama ya. Artinya dalam rancangan anggaran itu kan berarti kan dibuat dari dalam pihak eksekutif, kemudian diajukan ke DPRD. Nah, pada saat penentuan ini sejauh mana monitoring penggunaan dananya ini sudah berapa persen? Apakah memang sudah terserap semuanya atau belum gitu tuh? Iya, jadi istilah di mereka ada namanya RKPD. RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang berdasarkan dari Musrembang tadi. Dan di kita itu ada pokok-pokok pikiran DPRD. Yang ketika itu pada saat penyusunan RKPD diserahkan ke eksekutif untuk bagaimana juga mengakomodir aspirasi yang masuk melalui DPRD. Muaranya sama, aspirasi dari rakyat, dari masyarakat, tapi melalui DPRD. Maka di DPRD ada pokok-pokok pikiran namanya, pokir itu. Nah, maka di pokir itu ditandatangani oleh ketua DPRD dan diserahkan ke eksekutif. Itu untuk bagaimana mengakomodir aspirasi yang masuk ke DPRD. Untuk segala bidang? Untuk setiap bidang, dari pendidikan, dari infrastruktur, dari kesehatan. Itu. Berarti nggak mudah lah pemerintahan ini, harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya ya. Iya. Nah, jadi teman-teman ya, asal sahabat Beco semuanya yang perlu dipahami tadi ya sudah Pak Isro sampaikan, ketika melihat hal-hal yang terkait tentang kesejahteraan rakyat, ya perkembangan kota, pemerintahan kota Cilegon khususnya dalam hal ini, itu perlu
sebuah pemahaman yang mendalam, tidak serta-merta dalam dunia politik ini ya Pak Isro ya. Itu oke, saya punya dana nih, saya mau nyalon, nah gitu tuh. Apa bagaimana? Memang apa harus seperti itu? Memang kalau tadi kan disampaikan harus ada, nggak cuma ya contohnya sekarang nih anggota-anggota Dewan Syariah yang terpilih banyak yang muda nih Pak. Nah menurut Pak Isro itu seperti apa tuh? Ya itu tidak bisa dibantah karena itu hasil produk demokrasi, hasil kedudukan yang dimandatkan oleh rakyat. Nah, nanti tinggal bagaimana 5 tahun ke depan. Rakyat bisa menilai apakah kemarin yang dia pilih sudah menjalankan sesuai dengan harapannya, tupoksi yang 3 tadi, ya, karena tidak ada visi misi di sana. DPRD itu nggak ada. Ketika saya mau jadi dewan, nanti akan saya bikin ini, nggak ada, itu salah. Bahasanya kita akan advokasi. Kalaupun ada, kita akan rekomendasikan peraturan-peraturan daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Gitu. Itu udah selesai di situ loh. Oke. Selesai di situ ya. Jadi tanda kutip jangan berpikir DPRD itu ada visi misi. Waduh. Dan rakyat juga harus paham. Ini nih yang mantas mewakili kita nih. Gitu. Kalau kita mendengar aspirasi, dia berjuang membela, mengadvokasi gitu tuh. Berarti sah-sah saja ketika seorang calon ya anggota dewan itu kan berarti bisa mempromosikan dirinya melalui kegiatan-kegiatannya, melalui hal-hal yang mungkin entah dari pendidikannya, dia memperkenalkan dirinya, itu sehingga biar mereka pun tahu gitu kan. Bisa dijual. Untuk dijual ke masyarakat. Nah, dalam kondisi yang sebentar lagi sudah mau selesai demisioner sebagai ketua DPRD, apa sih hal yang mungkin ingin banget dari pribadi Pak Isro sendiri terhadap Kota Cilegon yang ingin direalisasikan? Ya tadi masalah pendidikan. Oke, pendidikan. Karena prinsip hidup itu kita ada 4. Ada 4 yang harus kita. Apa saja tuh? Pengetahuan. Di dalamnya ada ilmu. Karena wajib belajar. Yes. Dengan ilmu kita bisa tahu, yang tidak tahu jadi tahu. Berarti kan larinya ke pendidikan. Betul. Kita tingkatkan sumber daya manusianya untuk mempersiapkan Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Yang kedua kesadaran. Kesadaran ketika sudah kita mengetahui kesadaran kita bagaimana, apa yang harus dilakukan. Rasa Cilegon ini harus diapakan nama kita. Harus sadar gitu. Ketika kebaikan, berikan yang kebaik untuk masyarakat. Dan yang keempat adalah perbaikan. Yang dianggap sudah baik, kita perbaiki, lebih ditingkatkan. Yang belum baik diperbaiki. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Kaidah fikihnya dikatakan seperti itu. Menjaga atau melanjutkan tradisi yang baik sambil mencari tradisi yang lebih baik. Artinya kita tidak boleh menafikan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu, pemimpin Kota Cilegon. Yang belum baik kita perbaiki. Yang sudah baik kita lanjutkan. Itu loh. Jangan, karena pembangunan itu harus sustainable. Nggak bisa kita egois. Masyarakatnya maju. Betul. Ya. Gitu. Nah tadi yang 4 tadi ya. Unggul. Apalagi tuh? Jadi maju itu. Gitu. Kotanya maju. Orang-orangnya pun unggul. Gitu. Nah masyarakatnya unggul, kotanya maju. Ya terkait 4 hal tadi ya. Aman. Pendidikan. Nah kalau bicara pendidikan tadi tentang yang nomor 2 tadi ya. Apa tadi Pak? Mindset, kesadaran. Sejauh mana kesadaran masyarakat Kota Cilegon ya? Dari pandangan Pak Isro sendiri, tentunya kita tahu bahwa Cilegon ini kan ya ada 8 kecamatan, ya kan? Di pelosok-pelosok pun, di daerah pegunungan pun sudah banyak tuh ya tentang itu. Nah, sejauh mana kesadaran mereka-mereka ini yang terkait ini
oke, kebutuhan untuk menyadari bahwa saya harus belajar, saya harus bersekolah, saya harus berpendidikan. Nah, ini edukasi apa? Atau mungkin ada pokir-pokir tersendiri yang mewakili ini kepada rakyat Kabupaten Cilegon, seperti apa? Iya, kesadaran itu semua pihak harus mempunyai prinsip itu. Sadar lingkungannya bersih. Oh, ketika kita sadar menyadari kan, kesadaran diri, oh harus buang sampah ya pada tempatnya. Nah, bagaimana membuang sampah pada tempatnya juga kalau fasilitasnya tidak diberi? Fasilitas ya salahkan masyarakat juga kan. Berikanlah fasilitasnya. Karena hakikatnya begini. Jadi intinya begini, Mas. Kewajiban pemerintah memungut hak pemerintah menerima pajak, kewajiban rakyat membayar pajak. Selesai sampai di situ, baru dibalik. Hak rakyat untuk menerima fasilitas terhadap negara, pemerintah, fasilitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kewajiban pemerintah negara menghadirkan itu. Itu esensinya. Esensi pajak tadi ya. Iya, itu ya kesadarannya kan di situ. Jadi mana haknya, mana kewajibannya, mana haknya. Begitu juga dibalik, mana hak dan mana kewajibannya. Itu tuh. Itulah, Mas. Iya. Berarti kan ini juga tadi sudah disampaikan tentang kesadaran ini meliput segala lini. Segala lini. Nah, usaha-usaha apa dari DPRD sendiri dalam hal ini memberikan, ya kan kita tahu bahwa di situ ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kita bukan legislatif. Legislatif itu adanya di DPR RI. Oh, DPR RI. Iya, kita itu DPRD. DPRD. Berarti setelah Undang-Undang 2023 tahun 2014 itu kita bukan lagi legislatif. Kita DPRD. Karena legislatif itu hanya untuk DPR RI. Berarti turunannya langsung dari pusat sana. Iya, pusat. Yang namanya representasinya ada di DPRD. Gitu, karena itu tadi kita pemerintahan daerah itu maka hilang sebagai legislatifnya. Sebenarnya itu. Dari undang-undang berapa tadinya itu ya tentang pemerintahan daerah itu. Gitu. Berarti ini sahabat Bejo perlu dipahami juga nih. Ini jadi bukan legislator lagi kita itu, DPRD. Karena melekat di dalamnya pemerintahan daerah. Gitu. Ya. Nah kemudian tentang Cilegon nih ya, budaya Cilegon nih, Pak Isra. Nah, ini kita tahu bahwa budaya Cilegon ini banyak ya penggerak-penggerak kebudayaan ya, entah itu dari seni tradisinya, dari musik ya, terus dari pementasan teaternya ya, atau ya pencak silat ya, seni bela diri. Sejauh mana keterpihakan ya dalam hal ini mungkin DPRD sendiri atau mungkin pribadi Pak Isro sendiri. Tadi saya mendengar sini Pak Isro sering mengeluarkan dalil tadi ya, itu sebuah budaya juga tuh. Bagaimana perkembangan kebudayaan di Kota Cilegon sekarang? Ya, dulu dan sampai saat ini, bagaimana Cilegon terkenal dengan kota santri. Baru ketika tahun 1973 Trikora hadir di Cilegon, dan pada tahun 1975 ganti Krakatau Setil, ada istilah kota baja, karena industri baja terbesar se-Asia Tenggara kan. Nah, maka transisi ini mulai beralih. Nah, maka harus tetap kita jaga kelestarian sebagai kota santri, di mana dulu Trikora menggusur pesantren-pesantren, madrasah-madrasah yang ada di Krakatau Setil, dipindah yang ke Citangkil. Itu punya cita-cita besar pendahulu kita, para kiai, para ulama. Itu terkenal dengan bagaimana Cilegon itu banyak sekali santri, sehingga disebutnya kota santri. Nah, berdasarkan filosofis dan sosiologis yang ada di kota Cilegon, nah maka di situ cobalah jaga kebudayaan itu, karena maksudnya budaya, kalau melestarikan budaya lokal. Ini
karena sebagian besar mindset orang berpikir tidak juga mereka orientasinya selalu jadi pekerja di industri-industri, tapi juga masih menjaga tradisi. Dia ingin jadi ustaz, santri di madrasah, di aliyah. Nah, ini harus kita jaga. Dan bagaimana seni budaya-budaya yang lain dengan kehobi masyarakat, dengan ubruk lah, dengan tari-tarian yang lain. Ini juga bagian kekayaan bangsa, sebuah kearifan lokal ya. Sebuah kearifan lokal. Nah, pemerintah harus hadir di situ, harus berpihak gitu tuh. Jangan pernah ngeluh dari sejadah sampai haram jadah. Jangan pernah ngeluh. Dari mana anggarannya? Ya rakyat nggak mau tahu, rakyat udah bayar pajak kok gitu tuh. Selesai di situ. Gitu tuh. Gantian gitu tuh. Ketika kurang ya cari solusi, karena pemimpin kan memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang terjadi gitu tuh. Itulah. Solusinya apa ya? Terserah kamu, kan kamu mencalonkan diri menjadi anggota DPR, mencalonkan diri menjadi kepala daerah, itu urusan kamu, bukan urusan kami. Kami percayakan ini ke kamu loh, gitu tuh. Gitu, ya berarti ini juga banyak hal yang harus apa ya, istilahnya pembekalan terhadap diri sendiri, pengetahuan juga. Jadi tidak serta-merta tadi, saya worth it loh untuk kamu pilih gitu kan. Nah baik. Tadi sudah sosial, kesejahteraan rakyat, ya budaya, tadi sudah disampaikan juga. Ini tentang kesehatan nih, ya Pak Isro. Kita tahu bahwa sekarang di Cilegon tuh rumah sakit mulai bermunculan banyak nih. Ada RSKM, ada RSUD, ya. Terus yang di Bono juga ada, di sana juga di Lingkar Selatan tuh ada rumah sakit banyak bermunculan. Oh itu Serang. Oh itu Serang itu ya? Serang, itu masuknya itu mah. Serang ternyata ya. Harjatani itu. Harjatani ya, Oh ya. Nah, ini sejauh mana? Harus hafal politik. Wih, itu ternyata wilayah itu harus hafal ya, karena sering membingungkan juga sih daerah sana tuh ya, sahabat Bejo tahu ya. Sebagian Serang, sebagian lagi udah Cilegon. Jadi entah gimana tuh sejarahnya. Desa Harjatani. Desa Harjatani ya, Yang baru ini ada Hermina. Iya di sini ya, di Bonas ini ya. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang dibuat ini memang seperti apa ya, tentang perizinan-perizinan seperti itu? Apakah memang sebelum ada terus kita menggodok tentang perizinan kebijakan itu disampaikan rekomendasi kepada pemerintah kota, atau bagaimana nih mekanisme pada saat pembangunan rumah sakit yang ada di sini? Oh enggak, DPRD itu enggak semuanya paham. Karena yang harus dipahami itu gini. Ada namanya RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan RDTR, Rencana Daerah Tata Ruang atau Rencana Detil Tata Ruang. Kalau peruntukannya rumah sakit di mana, pergudangan di mana, ekonomi di mana, itu tuh industri di mana, gitu tuh. Nah, ketika dia tidak dia tidak melanggar karena udah ada floatingnya wilayah mana yang ada rumah sakit. Nah, ketika mereka melakukan perizinan, ya kita tidak pernah tahu apa-apa. Itu prioritas kewenangan dari eksekutor, karena lebih kepada eksekutif, Pak. Itu kewenangan mereka itu. Perizinan ada di mereka. Hanya kita kontrolnya bagaimana, mengontrolnya maksudnya, izinnya ada belum, sesuai enggak, dipermudah enggak, apa dipersulit birokrasinya, itu aja sih. Pun tentang pelayanan juga ya. Iya. Kalau pelayanan itu juga harus ada kontrol dari kita walaupun itu swasta. Tentu kita ada kewajiban karena yang berobat di situ kan rakyat Cilegon. Betul. SOP-nya seperti apa rumah sakit itu. Kita bisa kerjasama. Izinnya memang dari kepala daerah. Tetap pengontrolnya tetap ada di. Ya, tapi tidak seperti kayak RSUD. Karena RSUD kan punya kita sendiri, punya pemerintah. Kalau itu kan swasta. Ya. Nah, sahabat BCO, ternyata banyak hal ya. Nggak gampang ternyata mengelola sebuah pemerintahan ini ya. Nggak gaya-gayaan. Nggak gaya-gayaan. Emang gayaan gitu sahabat BCO ya. Nah, baik Pak Isro. Jikalau ya, ini kan udah masa terakhir udah mau selesai nih. Rakyat menginginkan Pak Isro gimana? Ada proses. Karena dalam konstitusi itu diatur
rakyat menginginkan juga ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Artinya proses demokrasi baik melalui partai politik ataupun independen dengan rakyat memberikan kartu tanda penduduknya kan, itu bagian dari proses. Nah, maka nanti ya di 27 November 2024 rakyat yang mempunyai kedaulatan untuk bagaimana menentukan siapa yang dianggap pantas, siapa yang dianggap layak dan yang punya integritas terhadap kota yang dia cintai, maka disitulah rakyat akan menentukan siapa yang akan dipilih mereka, yang jadi pilihan mereka. Nah, itu saya mungkin teman-teman masyarakat Cilegon juga tahu banyak foto-foto saya di ujung Blok Sok di kota Cilegon dengan tagline anak rakyat untuk Cilegon, ya bahwa itu bagian dari ikhtiar politik yang saya lakukan dan tujuannya tentu bagaimana semua juga punya niat dan tujuan yang bagus terhadap kota Cilegon ini, maka kami lebih kepada adu ide, gagasan dan program. Silakan rakyat diberikan pilihan itu, disuguhkan itu untuk menentukan siapa yang layak memimpin kota Cilegon 2024 2029. Itu Mas Yanto. Siap berarti ya? Saya menitip diri. Ya baik. Nah sahabat Beco, itu tadi ya yang disampaikan oleh Pak Isro, ya banyak hal ternyata ya, walaupun kalau saya rasakan sendiri ternyata ya berat juga ya. Makanya kalau pekerjaannya seperti itu juga nggak gampang ya. Jadi ada beberapa yang harus ditempuh prosesnya, kemudian belum lagi nanti gesekan-gesekan itu pasti ada, keputusan yang mungkin hubungan secara politis juga seperti apa. Nah mungkin ada apa ya, pesan-pesan buat sahabat Beco atau masyarakat kota Cilegon dalam nanti nih menghadapi tahun politik yang sudah akan berakhir dan tentang pemilihan daerah nanti. Ya, sahabat BCO dan seluruh warga masyarakat kota Cilegon yang saya cintai, mohon maaf di akhir masa jabatan saya sebagai ketua DPRD, representasi dari rakyat kota Cilegon, dan marwah institusi DPRD itu melekat kepada 40 anggota DPRD yang menjabat, dan di akhir masa jabatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan 5 tahun kemarin. 2009 kami masih dipilih, dan mudah-mudahan nanti pengganti-pengganti kami di DPRD yang tidak kepilih, ada yang baru yang kepilih masih dipercaya oleh rakyat, mudah-mudahan menjalankan amanah konstitusinya dengan baik, menjadi representasi masyarakat yang baik, yang punya integritas yang tinggi untuk mengadvokasi kepentingan-kepentingan publik. Dan mohon maaf dalam menjabat selama 10 tahun saya, khususnya masyarakat Citanggal Ciwandan yang sudah memberikan mandatnya itu kepada saya, apabila ada hal-hal yang pasti banyak kekurangan, pasti itu karena manusia itu al-insanu makhlukul khata'an nisyan kan, hilaf, salah, mohon dimaafkan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya di dunia, tentu akan dipertanggungjawabkan juga di akhirat. Secara manusia belum minannasnya saya mohon maaf, dan adapun saya terutama mencari takdir lain untuk bisa di tempat yang lain. Mudah-mudahan ikhtiar ini Allah berikan yang terbaik, dan ikhtiar ini menjadi harapan saya, dan tentu juga mudah-mudahan bisa menjadi harapan masyarakat kota Cilegon. Itu saja. Terima kasih, dan yang lebih penting tetap jaga kondusivitas. Jangan karena pilkada, jangan karena politik kita saling gontok-gontokan, kita saling bercerai-berai, saling menghujat, saling berantem di media sosial yang tidak produktif. Silakan adu argumen, anggaplah itu bagian dari dinamika berdemokrasi, tetapi jangan sampai lari ke personal masing-masing dengan menyinggung pribadi seseorang. Itu tentu baik secara
hukum agama maupun hukum positif negara itu tidak diperbolehkan. Baik. Terima kasih. Ya sahabat Bejo, itu tadi yang menarik sekali perbincangan kita walaupun kita harus dipisahkan oleh waktu ya. Nah, jaga kondisivitas. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Isro selaku Ketua DPRD Kota Cilegon. Terima kasih, saya Wan. Akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.